Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria tua miskin yang tinggal di mobil terbengkelai mengumpulkan boneka rusak. Suatu hari gadis kecil menghampirinya. Dikutip dari erabaru.net, seorang gadis kecil bernama Tina memutuskan untuk mendekati seorang pria tua yang malang sampai boneka-boneka yang rusak di belakang mobilnya membuatnya takut. Dia berlari pulang untuk memberitahu ibunya, hanya untuk mengetahui bahwa ibunya benar-benar mengenal pria tua itu. Tina adalah seorang gadis berusia 10 tahun yang sering berjalan-jalan di sekitar lingkungan dengan teman-temannya. Suatu pagi mereka memutuskan untuk berbelok ke jalan yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, di dekat rumah Tina. Sementara di jalan itu, mereka melihat seorang pria tunawisma keluar dari mobil yang ditinggalkan. Salah satu gadis tiba-tiba berbisik, "Ibuku memperingatkanku tentang dia. Dia bilang dia orang jahat yang tinggal di mobil yang ditinggalkan itu. Tidak ada yang mencintainya dan semua orang menjauh karena mereka tahu dia jahat." Saat pria itu berjalan ke arah mereka, semua anak memutuskan untuk melarikan diri kecuali Tina. Dia menunggu sampai pria itu berjalan mendekat untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Ketika dia sampai padanya, dia memberinya sebuah apel. "Terima kasih," katanya malu-malu. "Tunggu di sini," kata pria tua itu sambil berjalan kembali ke mobilnya. Tina berjalan lebih dekat ke tempat dia berada sampai dia melihat tirai jatuh dari jendela belakang. Bagian belakang mobilnya dipenuhi boneka tua yang rusak. Dia takut dan lari. Pria itu mencoba mengejarnya, tetapi dia bergegas pulang dan menutup pintu. "Ada apa, Tina?" tanya ibunya segera setelah dia membanting pintu. "Pria tunawisma dari jalan lain mengejar saya," katanya, masih berusaha mengatur nafas. Ibunya, Patricia, sangat marah. Dia berjalan keluar rumah dan berteriak pada pria dari seberang jalan. "Berhenti menakuti putriku, menjauh," dia memberitahunya. Keesokan harinya Tina pergi keluar untuk berjalan-jalan dengan teman-temannya. Sebelum pergi dia melihat boneka cantik di depan pintu mereka. Itu dicat dan mengenakan pakaian jahitan tangan yang indah. "Dari mana kamu mendapatkan itu?" Patricia bertanya padanya terkejut. "Aku baru saja menemukannya di depan pintu kita," kata Tina kepada ibunya yang bergegas ke atas untuk mengambil sesuatu. Dia turun kembali dengan boneka serupa. "Ayo," kata ibunya, meraih tangannya sebelum berjalan bersamanya keluar. Tina terkejut ketika ibunya mengarahkan mereka ke arah mobil terlantar yang ditinggali pria tunawisma itu. "Kamu yang membuat ini kan?" Patricia bertanya padanya, menunjukkan boneka itu padanya. Pria tunawisma itu mengangguk. "Ya, saya yang membuatnya, akunya." Patricia tersenyum meminta maaf. "Tolong, makan malam bersama kami di rumah," dia mengundang pria itu. Dia hampir menolak tetapi Patricia bersikeras. "Maaf, aku tidak langsung mengenalimu." Patricia meminta maaf setelah menyiapkan makanan di meja mereka. "Anda yang membawa boneka ke panti asuhan tempat aku dibesarkan," katanya kepada pria itu. "Saya masih membawa boneka di sana sampai hari ini. Saya masih menemukan boneka tua yang rusak untuk diperbaiki dan dicat, dan saya sumbangkan ke panti asuhan. Terkadang toko mainan dengan boneka yang rusak mengizinkan saya untuk mengambil boneka yang akan mereka buang." Pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Patrick berbagi. Dia kemudian mengambil boneka yang disimpan ibu Patricia di konter. "Saya ingat boneka ini. Ini salah satu yang terbaik yang pernah saya lakukan. Anda adalah gadis kecil yang mentraktir saya sandwich di dekat pagar panti asuhan kan? Lalu saya memberi Anda boneka itu," kenangnya. "Ini adalah satu-satunya boneka yang pernah saya miliki, dan tentu saja itu mainan favorit saya. Saya tidak bisa melepaskannya, jadi saya selalu menyimpannya bersama saya," kata Patricia, air mata memenuhi matanya. "Sudah menjadi teman saya sejak itu." Ketika ayah Tina, Adam, tiba, istrinya menceritakan kisah pria tunawisma itu.
Dia langsung terkesan dengan kebaikan dan pengabdian Patrick untuk menyebarkan kebahagiaan kepada anak-anak di panti asuhan. Jadi dia menawarkannya kesempatan untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Apakah Anda ingin membuka bengkel mainan? Saya akan dengan senang hati membantu Anda memasangnya dan memberi Anda modal untuk memulainya, usul Adam. Patrick senang. Ini adalah pertama kalinya seseorang menawarkan untuk membantunya memulai sesuatu yang baru. Meski malu, dia menerima tawaran itu dan berjanji akan melanjutkan pekerjaan baiknya dengan menyumbang ke panti asuhan. Adam menyewa bengkel kecil untuk Patrick di dekatnya dan memberinya uang untuk peralatan dan perlengkapan. Dia tinggal di bengkel sampai dia berhasil mendapatkan cukup uang untuk menyewa kamar kecil. Orang tua dari seluruh kota akan mengunjungi bengkelnya untuk memperbaiki mainan anak-anak mereka. Dia juga akan menjual boneka yang dia perbaiki dan gadis-gadis kecil menyukainya. Pada akhirnya dia bisa menyewa bengkel itu sendiri dan menjalani kehidupan yang lebih nyaman. Patrick sangat berterima kasih kepada Patricia, Adam, dan Tina. Mereka tetap dekat satu sama lain selama bertahun-tahun dan keluarga itu akan mengundangnya pada acara-acara khusus. Tina juga mengajari teman-temannya untuk tidak cepat menilai karena Patrick ternyata pria yang baik dan murah hati. Pada akhirnya mereka semua akan mengunjungi toko Patrick dan berbicara dengannya tentang mainan dan hasratnya untuk merancang dan memperbaiki. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kita tidak boleh cepat menilai. Anak-anak di kota dengan cepat menghakimi pria tunawisma itu karena apa yang mereka dengar tentang dia. Namun ternyata dia adalah pria yang baik dan dermawan yang suka menyebarkan kebahagiaan kepada orang-orang di panti asuhan. Kebaikan Anda akan selalu kembali kepada Anda dengan cara yang tidak pernah Anda harapkan. Setelah Patricia menyadari bahwa Patrick adalah orang yang memberinya boneka yang dia hargai, dia ingin memberikan kembali kepadanya dan suaminya membantunya mewujudkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.